badan usaha yang menunggak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman terdaftar di badan usaha kena denda, itu seharusnya bukan pesertanya yang bayar, tapi badan usahanya ya, pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya yang wajib membayarkan denda layanan. Berarti emang sebelum mungkin ya Kak, mungkin peserta JKN dirawat inap memang sangat penting ya Kak untuk pemeriksaan apakah kepesertaannya aktif atau tidak. Ya. Karena dalam kondisi gawat darurat kita nggak tahu nih apa kita dirawat besok atau bagaimana. Jadi mungkin lewat mobil JKN bisa ya Kak untuk cek kepesertaan JKN-nya dan melakukan pengecekan status kepesertaan. Dan cek status iurannya mungkin juga ya Kak, apa aktif atau enggak, apa mungkin beberapa peserta JKN yang menjadi tanggungan dari badan usahanya apa masih aktif atau sudah tidak ya Kak, sudah tidak menjadi tanggungannya. Nah terkait tadi nih Kak, FKTP dan FKRTL. Nah pada saat pasien mungkin mengalami kendala nih Kak di FKTP atau FKRTL, di mana sih mereka harus melakukan pengaduan layanan terhadap mungkin hal-hal yang mungkin mereka nggak tahu atau hal-hal yang mereka pelayanan ini tidak boleh seharusnya saya dapatkan, pelayanan ini seharusnya seperti ini. Nah di mana tuh dia mendapatkan informasi ataupun melakukan pengaduan layanan di rumah sakit ataupun di FKTP-nya Kak? FKTP. Jadi hak dari peserta pada mendapatkan pelayanan juga sebenarnya bisa menyampaikan pengaduan atau meminta informasi. Jadi sarana dalam penyampaian pengaduan itu di fasilitas kesehatan sebenarnya sudah diatur juga untuk memudahkan peserta untuk menyampaikan pengaduan itu, bisa sih lewat website BPJS Kesehatan, bisa melalui barcode yang sudah disediakan, kemudian melalui aplikasi mobil JKN. Jadi di situ terdapat menu untuk penyampaian permintaan informasi maupun penanganan pengaduan. Untuk pengaduan langsung ada juga nih, boleh menuju loket informasi yang sudah dipasang di setiap rumah sakit. Di situ tersedia petugas PIPPRS. PIPP itu artinya petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan. Ada juga petugas BPJS 1. BPJS siap membantu kalau misalnya tidak menemukan di vaskes dengan tampilannya pakai rompi hijau nih ya teman-teman. Bisa juga menghubungi nomor yang sudah dipasang di posternya di setiap area rumah sakit. Jadi itu bisa memudahkan. Jadi kalau menemukan kendala ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan JKN, boleh mengakses atau menghubungi kanal-kanal tadi. Seperti itu Kak, bisa lewat PIPP yang ada stay ya Kak di rumah sakit. Iya, di rumah sakit itu namanya PIPP. Kalau di BPJS Kesehatan namanya BPJS 1. Ya. Nah, yang BPJS 1 itu punya poster-poster ya Kak yang tersebar di FKTP maupun di FKTL ya Kak. Untuk saat ini masih di FKRTL. Masih di FKRTL. Iya. Dan itu bisa dihubungi ya Kak, mungkin pemberian informasi dan pemberi pengaduan, mungkin juga pelayanan pengaduan. Jadi sangat memudahkan ya Kak, mungkin beberapa peserta yang mungkin merasa kayak seharusnya nggak gini, seharusnya nggak gitu, seharusnya bisa ya Kak memberikan pengaduan lewat di rumah sakit maupun lewat BPJS 1 ya Kak. Nah, kalau mau ambil obat dirujukan balik pasien tidak bisa datang, apa bisa diwakili sama keluarganya? Mungkin yang dimaksud adalah pengambilan obat rujuk balik ya KPRB. Ya, jadi salah satu program yang dilaksanakan juga itu namanya program rujuk balik. Jadi pasien yang sudah dinyatakan stabil itu bisa kembali ke FKTP-nya untuk selanjutnya mengambil obat di sarana apotik PRP yang sudah bekerja sama. Untuk pengambilannya sih diupayakan ya bisa diambil oleh yang bersangkutan. Harapannya informasi penggunaan obat, edukasi terkait penggunaan obat itu bisa sampai dengan baik, karena jangan sampai nanti ada informasi terlewat. Nah ini mungkin harusnya obatnya diminum sebelum makan, ternyata dia setelah makan, ataupun misalnya ada suntikan insulin misalnya tidak tepat cara pemberiannya. Jadi sebaiknya tetap diupayakan mengambil sendiri. Kalaupun tidak bisa, silakan dikonfirmasi apotik tersebut bahwa ini memang tidak bisa, harus diwakilkan, itu tidak masalah.
Nah, berarti masih bisa ya Kak diwakili Iya. untuk pasien yang mungkin yang sudah nggak bisa nih Kak, bisa diwakili oleh keluarga. Nah, untuk pengambilan obat nih Kak diwakili oleh keluarga itu apa yang harus dibawa untuk sebagai bukti identitas nih Kak untuk pengambilan obat bagi pasien? Ya, ketika sudah ditetapkan bahwa pasien ini masuk dalam program rujuk balik, tentunya membawa surat rujuk balik dari rumah sakit. Surat itu nanti dibawa ke FKTP terdaftarnya. Nanti dokter di FKTP-nya itu akan menuliskan kembali resep obat apa yang diterima resep obat apa yang diresepkan oleh dokter di rumah sakit. Nah, nanti obatnya itu pasien nanti membawa berupa buku, dibawa ke apotik tadi. Nah, jadi di buku itu akan tertulis informasi nama obatnya apa. Berarti seperti itu ya Kak. Terus buku juga sebagai istilahnya kontrol bagi peserta bahwa dia sudah dapat nih bulan ini. Nanti bulan Seperti mirip-mirip rekam medik ya. Itu hanya buku kontrol saja untuk pasien PRB ya Kak. Pasien rujuk balik. Apa saja sih syarat untuk jadi PKM PRB Bu? PKM PRB? Iya, puskesmas program rujuk balik ya mungkin maksudnya Kak. Oh iya, jadi untuk saat ini memang BPJS Kesehatan membuka kesempatan dari FKTP untuk membuka layanan ruang farmasi untuk pelayanan obat PRB. Jadi sebenarnya lebih mudah lagi. Jadi misalnya ada puskesmas yang mempunyai pasien PRB, itu tidak jauh-jauh lagi mendapatkan obat PRB. Puskesmas itu cukup menyediakan surat izin, kemudian surat izin apotekernya, kemudian melengkapi daftar obat yang obat-obat yang khusus untuk obat-obat PRB yang diresepkan untuk obat-obat PRB. Seperti itu ya Kak. Iya, izin operasional, izin apotik, izin apoteker, seperti itu. Dan BPJS kan sangat membuka ya Kak untuk beberapa PKM mungkin yang mau ya jadi PKM yang program rujuk balik. Tidak mesti apotik swasta. Untuk layanan fasilitas kesehatan tingkat primer pun yang bersedia membuka layanan farmasi khusus PRB itu sangat diberikan kesempatan, boleh siapa untuk memudahkan peserta dalam mengambil obat, karena bisa jadi pasien PRB ini tidak bisa menjangkau apotik. Biasanya kan kalau apotik PRB itu sarananya ada di kota ya, kebanyakan apotik swastanya berada di kota, misalnya mungkin ada vaskes yang jauh terpencil sana tapi mempunyai pasien PRB, itu bisa diupayakan membuka layanan ruang farmasi untuk layanan apotek PRB. Nah, berarti pengambilan obat bagi pasien PRB itu tidak mesti di rumah sakit ya Kak, bisa juga di PKM ya Kak? Iya, jadi untuk PRB sebenarnya tadi ketika sudah dinyatakan stabil di rumah sakit, dokter spesialis memberikan surat rujuk balik. Rujuk balik itu dibawa ke FKTP terdaftarnya. Nah, nanti itu dari situ akan dibawa lagi ke apotek. Nah, jadi kalau misalnya FKTP-nya membuka layanan farmasi, artinya ada alur yang dipangkas, dipermudah ceritanya. Dipermudah ya Kak dalam pengambilan obatnya. Jadi tidak mesti semua itu obat untuk pasien rujuk balik itu di rumah sakit, bisa juga di PKM, dan lebih mudah juga ya Kak mengaksesnya di lokasi domisilinya itu. Nah, selain itu nih Kak, dalam pasien PRB, apakah memang pengambilan obat itu terus menerus nih Kak, dan cek kontrolnya di puskesmas, sudah tidak lagi di FKRTL, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu pasien PRB ini harus kembali ke FKRTL untuk cek kesehatannya? Jadi ketika dinyatakan stabil, artinya kan tidak perlu lagi ke rumah sakit. Cukup pengambilan obatnya saja di apotik. Tapi kalau misalnya dia mendapati keluhan lain luar daripada diagnosa PRB-nya, dia bisa kembali lagi ke FKTP untuk berobat, seperti itu. Jadi bukan berarti dilarang lagi ke rumah sakit, maksudnya. Iya. Karena sudah dinyatakan stabil untuk diagnosa itu, misalnya PRB hipertensi, artinya untuk diagnosa hipertensinya ini bapak ini mungkin sudah dinyatakan stabil, jadi cukup mengkonsumsi obat ini sudah bisa diambil di apotek PRB. Kemudian ketika dia mendapatkan keluhan lain, misalnya gangguan
dia butuh layanan kesehatan lainnya, dia harus ke FKTP kembali. cek kontrolnya. Seperti itu. Dan mungkin dalam berdasarkan diagnosa di dokter di FKTP-nya lagi ya Kak, mungkin apa perlu lagi pelayanan kesehatan lanjutan ya Kak, berarti dia boleh lagi ya Kak dirujuk. Iya, sesuai dengan indikasinya, berarti boleh lagi ya Kak dirujuk, berarti enggak memang dalam kondisi yang tidak mungkin sudah tidak bisa dilayani di FKTP, bisa di FKRTL juga ya Kak, tapi berdasarkan lagi diagnosisnya ya Kak. Lagi sesuai dengan indikasinya. Nah, untuk membahas tentang PRB lagi nih Kak, apa saja sih penyakit PRB ya, yang masuk dalam PRB? Program penyakit rujuk balik itu saat ini tuh ada 9. Itu koreksi saya kalau salah. Yang pertama itu hipertensi, kemudian diabetes mellitus, PPOK, jantung, skizofrenia, asma, epilepsi, SLE, lupus, berapa satu ya? Lupa. Pokoknya ada 9. Nanti ditulis di caption kalau misalnya ada yang lupa, nanti kami lengkapi lagi. Pokoknya ada 9 diagnosa itu yang masuk dalam rujuk balik. Berarti itu semua bisa juga diakses ya Kak kalau dia dalam kondisi. Stroke. Oke, 9. 9 penyakit PRB yang ditanggung ya pastinya BPJS Kesehatan. Jika memang peserta JKN aktif ya Kak, kembali lagi mungkin tetap memastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Terima kasih Kak Santi, sudah luar biasa sekali membagikan pengetahuannya nih Kak tentang beberapa pelayanan kesehatan ataupun alur pelayanan berobat bagi peserta JKN. Nah, bagi peserta JKN mungkin yang masih ingin mengetahui tentang informasi terkait kepesertaan JKN dan lain sebagainya, mungkin bisa ikuti Instagram kami nanti kembali ya Kak dengan beberapa narasumber yang luar biasa lainnya. Nanti bisa ikuti akun ini @watampone_wonderful, dan sampai jumpa di Sapa JKN berikutnya. Bye bye, salam sehat.